Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Eh, Kita mengkaji tentang soft ya. Masalah soft di dalam sholat atau di dalam kita buka kitab Subulus Salam babu sifatis sholah ay fadilatis soft al-awwal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha rawahu Muslim. Eh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu sufufir rijal. Sak bagus-bagusnya sofe laki-laki awaluha iku awal sof wasyarruha dan elek sof ya, akhiruha iku akhir sof wa khairu sufufin nisa sedangkan seapi-api sofe yang estri akhiruha iku akhir sof wasyarruha dan saelek-eleke sof awaluha iku awal sof rawahu Muslim. Ya, hadis ini secara tekstual bahwa soft terbaik untuk laki-laki adalah yang pertama dan yang paling akhir itu yang kurang bagus. Sebaliknya kalau wanita itu soft terbaiknya adalah di akhir. Sedangkan yang eh, soft yang awal itu kurang bagus ya. Nah, ini secara dohir teks ya. Secara dohir teks. Nah, biar kita mengkaji tentang makna ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama dengan hadis-hadis yang lain. Berikut penjelasan Imam Son'ani di dalam kitab Subulus Salam. Faqala akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi biwajhi faqala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap jamaah ala nasi maksudnya jamaah biwajhihi dengan menghadapkan wajahnya. Faqala aqimu sufufakum. Tegakkan saf-saf kalian. Salasan kaping 3. Jadi 3 kali Rasulullah mengatakan aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Maksudnya luruskan, tegakkan saf kalian. Wallahi latuqimunna sufufakum. Demi Allah latuqimunna. Yakti nglurusake atau menegakkan kalian saf-saf kalian aula Allah atau yakti bakal Allah membuat perselisihan ya baina qulubikum di antara hati kalian. Qala fara'aitu rajula yalzaku mankibaihi bimankibi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Maka ro'ai itu maksudnya adalah rawi ya, yang meriwayatkan ini mungkin Abu Hurairah. Aku melihat ada sahabat yang kemudian uh, yalzaku mendekatkan ya mankib pundaknya biman kibi sohibihi dengan pundak sampingnya waka bahu bika'bihi. Ini menunjukkan rapatnya wa akhraja Abu Dawud radhiyallahu anhu qala. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwina fi sufufi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sawi meluruskan soft kama yukawimu al-qidhu hatta kama yukawamu al-qidhu sebagaimana diluruskan al-qidhu. Jadi qidhu itu eh, tongkat sebagaimana tongkat kalau diluruskan maksudnya Rasulullah itu
meluruskan shaf itu ya lurus seperti kalau tongkat itu lurus. Hatta idzan idza dhanna an qad akhadna dzalika anhu. Hingga ini kemudian kita eh, jadikan pegangan ya. Maksudnya dalam meluruskan. Wa faqina aqbala dzata yaumin biwajhihi. Begitu juga kita melihat atau kita memahami bahwa Rasulullah suatu hari sedang meluruskan su. Idza rajulun muntabidun bi sodrihi. Tiba-tiba ada seseorang yang muntabidun bi sodrihi. Jadi sengaja keluar dari soft itu ya. Nah, faqala la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunnallaha baina wujihikum. Kamu rapatkan soft, kamu luruskan soft, atau nanti Allah kalau tidak maksudnya Allah akan berikan perselisihan di antara kalian atau berpaling dari kalian. Wa akhraja aidan min hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saf min nahiyah ila nasiyah ya. Bahwa Rasulullah itu pernah sampai-sampai yatakhallal. Jadi periksa ya, memeriksa. Yatakhallal kan misal kalau lihyah itu gini ya. Tapi kalau soft itu ya diperiksa. Ya. Min nahiyah dari sudut satu ke sudut lain. Jadi ini memang saat itu Kanjeng Nabi kan sedang ngajari sahabat cara meluruskan soft. Yamsahu sudurona wa manakibana. Bahkan diteplek. Oh ini sudah lurus nih. Dada Kanjeng sahabat itu di masa misal kalau seorang guru mengajarkan anak-anak TK itu kan, ayo di sini rapikan, nah, diluruskan, nah, diambil dipegang itu, dipegang Kanjeng Nabi. Wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Jangan sampai bencong ya. Yakhtalifu maksudnya tidak lurus dalam softnya sehingga nanti hati kalian nggak lurus gitu. Nah, ini juga secara batin ya juga bahwa ternyata lurusnya soft itu bisa eh, membawa pada lurusnya hati. Maksudnya ini secara ini ya spiritual. Wahadil hadis al-wa'id alladhi fiha dala ala wujubi dzalik. Dan hadis-hadis ini menunjukkan jika meluruskan shaf itu adalah kewajiban. Wa huwa mimma tasahala fihi nasu kama tasahalu fi ma yufidu hadisu Anas ya. Nah, inilah yang banyak dianggap sepele oleh orang ya. Sebagaimana ada hadis yang juga meriwayatkan ini ya bahwa Rasulullah SAW bersabda atimus shaf al muqaddam summal ladzi yalihi. Nah ini yang penting juga atimu as-shaf al muqaddam. Sempurnakanlah shaf yang paling depan. Nah, al muqaddam itu yang terdepan. Summal ladzi yalihi. Kemudian yang berikutnya kalau shafnya terdepan udah penuh. Famagana min naksin falyakun fil shaf al muakhar. Kalau ada yang kurang, ya falyakun hendaklah baru di soft yang terakhir. Jadi depan dulu dikebai, baru di akhir ini. Jadi ini apa hadis yang lebih khusus daripada hadis yang pertama tadi. Jadi khairu sufu rijal awwaluha wa syarruha akhirah. Tapi atimus shaf ya, al muqaddam sempurnakan soft yang terdepan dulu. Nah, karena kadang kan jamaah itu baru sedikit sehingga soft depan diisi dulu penuh. Nah, kalau udah penuh baru ya, yang akhir-akhir yang berikutnya yali tsumma alladzi yalihi tsumma alladzi ya yalihi. Nah, akhrajahu Abu Dawud. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Fa inna kataran nasa fil masjid yakumuna lil jamaah wa hum la yamliuna shaffal awal. Nah, kadang seperti yang terjadi itu ya. Ada jamaah ketika di masjid ya. Yakumuna bil jamaah ya. Mendirikan sholat jamaah, tetapi shaf awal belum penuh. Dan kalau masjidnya kecil pasti penuh ya. Gitu. Tapi kalau masjidnya besar kan softnya semakin lebar itu. Mau ke pojok sana, pojok sini. Kalau pas aku di sini ada di tengah aja. Ya. Nah ini maksudnya untuk mendahulukan soft yang terdepan. Ya.
Lau qamu fihi fa idza uqimatis shalah yatafarraquna sufufan 'ala isnin wa 'ala salasah wa nahwihi. Jadi ini ada apalah arti mushaf al-muqaddam. Ini menjelaskan juga lebih mengkhususkan dari hadis yang sebelumnya. Wa akhraja Abu Dawud min Jabir bin Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ala tasufuna kama tasuful malaika inda rabbihim. Jadi ngajeng Nabi kemudian beriin, apakah kamu bisa katanya, membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf di sisi Tuhannya. Kulna wa kaifa tasful malaika inda rabbi. Nggih Kanjeng Nabi, pripun carane malaikat niku damel shaf seperti sofe ketika mereka berada di sisi Allah. Qala yutimuna sufufa al-muqaddamah. Itu mereka yutimuna itu menyempurnakan ya soft yang terdepan terlebih dahulu wa yatarasuna fis dan juga saling yataros itu adalah warada fi saddil furaj fi sufuf. Jadi tidak merenggangkan softnya. Nah, ini soft malaikat. Jadi para malaikat itu yang depan dulu diisi. Jangan sampai ada yang regang gitu. Jadi ini mengkhususkan dari hadis yang sebelumnya. Warada fi saddil furaj fi sufu ahadis ahadisi Umar. Begitu juga dengan hadis yang merapatkan shafnya. Hadis Umar, ma min khutwatin a'zamu ajra min khutwatin masyahar rajul fi furjatin fi shaf fasaddaha. Jadi tidaklah ada langkah yang lebih azim, lebih agung ajron apa nih pahala ini min khutwatin daripada langkah masyahar rajul yang seseorang itu melangkah fi furjatin ya fi shaf, jadi melangkah untuk menutup kekosongan yang ada di dalam shaf fasaddaha ya. Jadi langkah yang paling agung pahalanya adalah langkah untuk menutup shaf yang kosong itu. Nah, ini langkah yang pahalanya besar. Jadi ini menunjukkan bahwa ya shaf al-mutaqaddam, shaf yang depan itu baik untuk disempurnakan terlebih dahulu sebagaimana para malaikat ya. Eh, wa akhrajahu at-Tabari wa akhrajahu at-Tabrani fil Awsat wa akhraja aidan fihi min hadis Aisyah qala man sadda furjatan fi saffin rafa'ahu Allahu biha darajah. Barang siapa yang menutup kekosongan di suatu shaf, maka Allah akan mengangkat orang tersebut biha karena menutup shaf yang kosong itu darajatan, mengangkat derajatnya. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Ya, ini hadis. Qala al-Haythami fihi Muslim bin Khalid Az-Zinji wa huwa dhaifun. Nah, tapi dalam masalah rawinya hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ada perbedaan ulama. Berkata Haythami, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, di dalam rawinya ada Muslim bin Khalid Az-Zinji yang dikenal sebagai orang dhaif. Ini menurut Haisami. Tapi pandangan Ibnu Hibban beda lagi. Wasaqqahu Ibnu Hibban. Tapi Ibnu Hibban meyakini jika Muslim bin Khalid itu bukan orang dhaif ya, tapi dia orang yang sikoh, jadi terpercaya dalam riwayat hadis. Dan hal ini biasa dalam ilmu hadis ya. Ada ulama yang menganggap dia ini dhaif, ada yang menjadi sikoh, sehingga ya, ada perbedaan para ulama. Nah, ini tugas mereka. Nah, tetapi istilahnya meski seandainya itu doa ya, tetapi dikuatkan dengan banyak hadis yang lainnya mungkin sehingga ini bisa menjadikan hadis itu hasan. Misal hadis yang lain, man sadda furjatan fi shafi ghufirallahu. Barang siapa yang menutup kekosongan di dalam suatu shaf, maka dia mendapatkan ampunan. Qala al-Haitsam isnadu hasan. Nah, ini. Jadi ini kan hasan. Jadi ada hadis dhaif tapi ditutup dengan hadis yang ini.
Begitu juga wayugni urusu sufufakum ya, urusu al sufufakum. Jadi apa rusu sufufakum, perhatikan soft-soft kalian. Ya, ini terkait tentang soft ya. Soft. Nah, keutamaan soft awal tadi hadis yang berikutnya aqalluha ajran. Wa khairu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shafil awal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mendoakan ya, 'alas shafil awal, shaf awal. Qalu ya Rasulullah 'alas tsani. Bagaimana dengan soft kedua ya Rasulullah? Wa ala tsani, juga soft yang kedua. Qala Haitsami birijalin siqat. Qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfara lisafil awal salasan walisani marratain walisalas marratan ya. Dalam hadis yang lain bahwa malaikat itu mendoakan untuk orang yang di soft awal itu 3 kali. Kemudian di soft kedua 2 kali dan di soft ketiga 1 kali. Nah, ini bahwa software tekan ini apa memiliki keutamaan yang baik ya. Lalu terus gimana? Bagaimana kalau soft pertama kok tadi terutama bagi perempuan kok eh, buruk gitu. Nah, ini adalah untuk biar jauh dari ikhtilat itu tujuannya ya. Tapi kalau utama ya di depan. Tapi ini akan tergantung sikon. Misal di dalam Masjidil Haram sendiri, misal kalau orang sholat ya, itu ya juga berantakan. Maksudnya berantakan itu ya lurus ya, tetapi campur antara laki-laki perempuan kok biasa. Eh, ini di Masjidil Haram. Makanya ini tergantung sikon. Jadi hal-hal seperti ini ya ya ini intinya adalah ngaji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.